core. Push harder, scream for more. Fight, fight, never back down. Warrior in this town. Strike in every sound. Rising hearts, pound, pound. Shatter chains in sight. Eyes burning with the fight. Fear crumbles to the floor. Unleash the inner roar. Fight, fight, never back down. Warrior in this town. Strike in every sound. Rising hearts, pound, 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 pound. Let's thunder like a beast. Feel the burn, feel the feast. Victory in the mind. Break the chains, we are unbind. Fight, fight, never back down. Warrior in this town. Strength in every sound. Rising hearts, pound, pound. Halo teman-teman, perjalanan gue sekarang dari Jakarta mau menuju ke Yogyakarta. Tujuan utamanya untuk wisata dan kuliner. Singkat saja ya video perjalanan ini. Sekarang gue dan teman-teman sudah sampai di Jogja, di tempat penginapan. Dan kita langsung persiapan keluar untuk mengunjungi tempat makanan yang ada di Gunung Kidul. Hari ini kemana, Din? Hari ini kita akan berkuliner di daerah-daerah Gunung Kidul di Yogyakarta. Nah, ini dia tempat makannya, Sego Berkat Mbah Pawiro Ranti. Sego Berkat Mbah Pawiro Ranti merupakan salah satu kuliner legendaris yang berada di Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Warung makan ini terkenal dengan sajian Sego Berkat, yaitu nasi tradisional khas Jawa yang dibungkus daun jati, sehingga menghasilkan aroma yang khas dan menggugah selera. Berbagai pilihan lauk tersedia seperti ayam, telur bacem, tahu tempe, babat, iso, serta aneka masakan rumahan yang diolah dengan cara tradisional menggunakan tungku kayu. Saya nasi telur, terus tempe orek ya. Ya itu sudah harus cuma Udah, sebutkan aja apa lauknya. telur aja deh Pak. Telur satu. Tempe bacem ada? Ada. Gambarnya pedes banget. Es teh? Es teh, es tawar? Es jeruk ada? Es teh tawar? Ya, saya tawar ya. Ya, saya mau tambah dong. Ya, apa? Tawar sambal ya. Iya. Biasa. Es teh manis? Ya, oh ya, tunggu dulu. Macam mana? Kurang apa? Es teh manis satu? Tawar dulu. Es teh manis? Tawar, kurang es teh tawar. Ini teh manis Bu. Iya. Siapa lagi ini? Ibu, es tawar ya? Udah? Oh, itu nggak ada orang. Udah? Pak, hari ini kita mau kemana lagi nih Pak? Habis makan di nasi segu EPR, kita mau ngelanjut ke Pantai Drini. Nah, setelah dari tempat makan, kita lanjut jalan menuju Pantai Drini. Masih di wilayah Gunung Kidul ya. Yuk kita lanjut lagi.
Dan sekarang gue sama teman-teman gue sudah sampai di Pantai Drini. Pantai Drini, bos. Pak Denny udah kepanasan, Pak. Langsung menuju pantai nih, Pak, kita. Kita lagi di Pantai Drini. Nah, Ini ada di mana sih kita? di Jogja, Pak. Jogja. Jogja Istimewa. Den, kepanasan apa gimana sih, Den, pakai gituan, Den? Den, kepanasan apa gimana? Ini tuh setara di Madinah. Bang, kita mau kemana lagi nih, Bang? Oh, enak tuh, Bang, kayaknya pemandangan ya. Tiket masuk, Ah, nggak mahal, 3.000 rupiah. tetap masih berada di Pantai Drini ya, Bang? Tuh, kita ekspor sama ada apa aja, kita foto-foto. Siap. Oke, ini kita menuju pintu masuk nih, Bang. Ya, lanjut aja ya. Ah, siap. Pintu masuknya nih. Gimana nggak ikut? Nggak ikut. Sama biasa juga sebelumnya. Kejuburan yang mana lagi? Enggak, sama sekali. Enggak, sudah. Adem aja di atas. Kalau mau aku bawa ke rumah. Oh, Soalnya enggak ada. boleh masuk lagi nggak? Boleh. Oh, Mana aja tahu. ayo. Yang penting nanti ngomong. Oh iya. Ayo, Mas. Halo, Mas. Terima kasih. Ya, gitu. Mari. Keluar lagi dah. Udah naik kan dah. Kita udah masuk nih ya. Waduh. Di belakang. Ah, nih kagak ada. Tadi lu beli tiket berapa tadi? 8. Lah iya. 8 Dimas. Tadi Mas enggak ikut. Mandi. Den, kita udah di Bukit Pantai Drini. Kita di Drini Island para Dele Mania. Bayarnya cuma 3.000. Mari kita lihat di atas apakah worth it dengan harga 3.000. Oke. Check it out. Oke. Drini Park merupakan salah satu destinasi wisata yang berada di kawasan Kabupaten Gunung Kidul. Tempat wisata ini menawarkan perpaduan keindahan pantai dengan berbagai fasilitas rekreasi modern. Daya tarik utama Drini Park adalah panorama laut lepas, pasir putih yang bersih, serta berbagai spot foto yang menarik pemandangan alam. Pak, kita lagi di mana nih, Pak? Sekarang kita mau makan malam bareng Pak Denny di mana nih? Sate Pakong. Sate Pak Pong. Itu sate apaan, Pak? Katanya tujuan utama ke Jogja kalau nggak kesini nggak sah. Oke. Berarti kita review aja nih, Pak ya, tempat makannya, Pak ya. Di sini tempat makannya. Heeh. Terus ini Ada dua ya, Pak, kayaknya, Pak. dapurnya di sini ya. Oh iya, oke. Baik, Pak. Lanjut ayo, yuk. Kita sekarang lagi kuliner malam di wilayah Bantul, yaitu di Sate Pak Pong. Sate Kelatak Pak Pong merupakan salah satu tempat makanan sate paling terkenal di Bantul, Yogyakarta. Rumah makan ini dikenal sebagai pelopor sate kelatak, yaitu sate kambing khas Yogyakarta yang dibumbui sederhana dengan garam dan merica. Lalu dibakar menggunakan tusuk jeruji besi sepeda sehingga panas merata dan daging matang sempurna. Menu andalannya meliputi sate kelatak kambing, tongseng kambing,
gulai kambing, tengkleng, dan berbagai minuman tradisional yang segar. Setelah makan, gue dan teman-teman lanjut kembali ke tempat penginapan untuk beristirahat. Sampai dilanjut untuk esok hari ya teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Hari ini gue dan teman-teman akan berkunjung ke tempat wisata Candi Prambanan yang berada di wilayah Kabupaten Sleman. Ini dia, gue sudah sampai di tempat wisata Candi Prambanan. Candi Prambanan situs warisan dunia yang terletak di antara perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah. Terkenal dengan candi Hindu terbesar di Indonesia, berjarak 16 km dari Yogyakarta, yang ditempuh selama 30 menit menggunakan kendaraan darat. Untuk jam buka dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Harga tiket masuk mulai dari 50.000 sampai 85.000. Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia dan termasuk situs warisan dunia UNESCO. Candi ini dibangun sekitar abad ke-9 pada masa kerajaan Mataram kuno yang terkenal dengan arsitektur tinggi, menjulang serta relief kisah Ramayana. Kompleks utama terdiri dari Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai dewa pemusnah. Saat waktu yang tepat, gue bisa menyaksikan acara upacara umat Hindu yang berlangsung di tempat Candi Prambanan. Sudah menjadi tradisi. Setelah dari wisata Candi Prambanan, gue langsung lanjut perjalanan untuk ke tempat wisata Lavatur Merapi. Tempatnya masih berada di Sleman. Jarak mencapai 21 km dengan waktu 36 menit. Kiri kan? Lurus saya dulu. Dan sudah sampai gue di Lavatur Merapi. Di sini gue dikasih peralatan helm dan naik jeep untuk ke tujuan utama Museum Sisa Hartaku. Lavatur Merapi salah satu wisata paling seru di Yogyakarta, terutama buat pecinta adventure dan alam. Wisata ini menggunakan jeep off-road untuk menjelajahi kawasan lereng Gunung Merapi yang terdampak erupsi pada tahun 2010. Saat mengikuti Lavatur Merapi di kawasan Kaliurang, saya sempat berhenti di Museum Sisa Hartaku. Tempat ini bukan museum mewah seperti yang ada di kota besar, tetapi justru kesederhanaannya membuat suasana terasa sangat menyentuh. Begitu masuk, saya langsung melihat berbagai barang rumah tangga yang rusak akibat erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010. Ada motor yang meleleh, peralatan dapur hangus, kerangka hewan ternak,
hingga jam dinding yang berhenti tepat pada saat awan panas menerjang. Nah, ini terletak di Kampung Petung yang berjarak kurang lebih 7 km dari puncak Gunung Merapinya. Dan untuk pemilik rumah di sini namanya Bapak Srianto sama Bapak Kimin. Nah, ini dulu nama-nama yang tinggal di sini. Dan untuk yang di depan ini ada kerangka sapi ya, karena dulunya mayoritas warga di sini itu peternak. Oke, jadi ada beberapa hewan ternak yang nggak ikut terevakuasi ke bawah, jadi terkena dampaknya nah sapuan awan panas. Selamat evakuasi. Kalau untuk di perkampungan sekitar sini dulunya nggak ada korban jiwa Pak, karena udah sempat mengungsi, udah turun. Oke, lanjut untuk yang di depan ini. Kalau untuk yang di depan ini ada jam dinding ya, ini bukti erupsi pada 5 November, tepatnya pukul 12:05 pada malam hari. Sebelumnya sudah ada letusan erupsi itu pada 26 Oktober. Nah, ini yang paling besar pada 5 November yang dampaknya sampai di perkampungan. Ya, perkampungan sekitar sini di Kampung Petung. Jam 12 erupsinya. Itu Pak. Nah, itu jam 12 lebih mila, lebih 5 menit yang sampai dampaknya ke sini. Oke, lanjut yang di depan ini ada foto perkampungan Kaliadem. Nah, ini foto bunker Kaliadem ya. Kalau ini foto bunker Kaliadem sebelum terkena dampak erupsi pada tahun 2006. Berarti ini sisa-sisanya ya Mas ya? Ya, kalau ini sisa-sisa barang-barang warga sekitar. Jadi dikumpulkan satu di sini dijadikan museum. Nah, ini foto bunker Kaliadem sebelum terkena dampak erupsi pada tahun 2006 yang difungsikan untuk berlindung sementara dari awan panas. Yang dulunya ada 2 orang relawan yang sempat masuk berlindung tapi ternyata nggak aman juga. Karena yang turun nggak cuma awan panas tapi disertai material. Oh, jadi relawan itu ketutup ya? Nah, ini Pak fotonya tertimbun material. Timbun. Nah, karena saking panasnya jadi di dalam nggak seperti dipanggang. Ya, ini foto bangunan rumah warga yang terkena dampak erupsi pada tahun 2010. Ya, oke, lanjut yang ruang sebelah sini. Oke, lanjut yang paling kanan ini ya, ini foto pemakaman massal. Jadi beberapa korban dimakamkan di sini, Pak. Nah, kalau untuk makamnya ini terletak di bawah sini, nanti kita juga melewati. Ini saat proses evakuasi ya, beberapa jenazah, dan ini saat proses evakuasi beberapa warga. Ada yang masih sempat selamat dan sakit pernapasan. Ya, ini Pak, masalahnya. Terletak di Dusun Tangkisan ini Pak makamnya. Oke, lanjut yang ini ada beberapa hewan ternak sapi ya, yang dulunya terkena dampak, termasuk yang di depan tadi juga. Bapak Srianto sebelum dijadikan museum dan sesudah terkena dampak erupsi pada tahun 2010, dan yang pakai baju ren ini namanya Pak Srianto. Yang punya rumah? Ya, betul. Dan ini namanya Bapak Kimin, orang tuanya Pak Srianto, dan ini anaknya Bapak Srianto. Mereka sekarang tinggal di mana? Tinggal di bawah di hunian tetap. Jadi rumah warga yang terkena dampak erupsi itu direlokasikan di bawah yang lebih aman. Nah, ini Bapak Kimin almarhum tapi sudah meninggal ya. Beliau sudah meninggal karena usia. Nah, meninggalnya tadi sempat ada tuh ya? Iya, jadi meninggalnya direlokasi di bawah. Nah, Bapak ini seorang seni. Nah, itu ada wayang, ada gamelan, dan juga daerah sini dulu sebelum erupsi itu ada sanggar kesenian. Nah, sebelum erupsi. Nah, di daerah sini ada sekitar 100 kepala keluarga kurang lebihnya. Nah, dan di sini juga ada barang-barang perabotan rumah tangga dan tas, sepatu, nah yang terbakar. Miniatur rumah, bentuk rumahnya sebelum erupsi seperti ini. Nah, ini rumah Bapak Srianto yang paling ujung. Nah, ini yang ada kerangka sapi atau tulang sapi. Kalau yang sini rumah almarhum Bapak Kimin yang kita di sini lagi. Ya, nah, kita berada di sebelah sini. Kalau yang gamelannya itu di sini. Ya, situ. Ini sebelum erupsi, dan ini ada kandang sapi di belakang. Waktu terjadi erupsi, ya ada penampakan. Nah, ini ada tokoh wayang, terus juga ada lafaz Allah, terus batu alien. Nah, batu alien ini sebenarnya lontaran dari Gunung Merapi, terus namanya dipelesetkan. Iya, alien. Terus di aslinya itu alihan, pindah.
Nah, kata Jawanya alihan atau pindahan. Nah, dari puncak Merapi sampai ke jarak 7 km. Nah, kalau lahar panas seperti ini, lahar panas. Nah, kalau yang ini, nah itu jembatan yang roboh terkena banjir. Karena bawa material besar. Iya betul, pasir batu dan juga pohon-pohon seperti ini. Ya, dibatin. Mbah Marijan sebelum meninggal. Ya, ini fotonya. Jadi kalau rumahnya itu berada di atas, nah atau kampungnya itu berada di atas. Ini barang-barang bukan, ini dari satu kampung sini. Nah, kampung namanya Kampung Petung. Nah, dikumpulkan di sini. Jadi nggak cuma satu rumah, tapi beberapa rumah. Iya. Nah, sekarang juru kunci Gunung Merapi diganti oleh anaknya yang ini, Pak Asih. Ini. Iya, betul. Itu, nah ini pengganti Mbah Marijan. Itu anak dari Mbah Marijan. Foto-fotonya nih Mbah Marijan sebelum meninggal, aktivitas Mbah Marijan seperti ini. Yang bertuliskan Museum Nisartaku, kita adakan foto bersama terlebih dahulu. Hah? Berlanjut, sekarang gue lagi ada di Pasar Ngasem yang berada di wilayah Taman Sari. Pasar Ngasem merupakan salah satu pasar tradisional tertua di Yogyakarta yang berada di kawasan Taman Sari. Tidak jauh dari Keraton Yogyakarta, pasar ini telah berdiri sejak tahun 1809. Pasar Ngasem menjadi pasar tradisional yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari, makanan khas, jajanan tradisional, serta aneka oleh-oleh. Selain menjadi tempat berbelanja, pasar ini juga menjadi destinasi wisata yang menarik karena berada di kawasan cagar budaya Taman Sari. Suasana Pasar Ngasem sangat khas dengan nuansa budaya Jawa yang masih terasa kental. Pengunjung dapat menikmati berbagai kuliner tradisional seperti gudeg, jenang, jajanan pasar, dan makanan khas Yogyakarta lainnya. Nah, di sini gue mampir cobain makanan Yuk Jumila, salah satu kuliner tradisional yang terkenal di Pasar Ngasem, Yogyakarta. Keunikan jenang Yuk Jumila dengan berbagai pilihan seperti jenang sumsum, jenang candil, jenang mutiara, ketan hitam, patitelo, lobi-lobi, dan berbagai varian lainnya. Selain rasanya yang lezat, harga makanan di Yuk Jumila juga terjangkau, sehingga cocok untuk semua kalangan.
Kasih. Perjalanan selanjutnya, gue akan menuju ke Malioboro. Tujuan ini menjadi perjalanan terakhir gue di Yogyakarta. Malioboro merupakan salah satu kawasan paling terkenal di Yogyakarta. Jalan ini menjadi simbol budaya, sejarah, dan kehidupan masyarakat Jogja yang selalu ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah maupun mancanegara. Saat ini, Malioboro dikenal sebagai pusat wisata belanja dan budaya. Di sepanjang kawasan ini, wisatawan dapat menemukan berbagai macam oleh-oleh khas Yogyakarta seperti batik, kerajinan tangan, pakaian tradisional, makanan khas daerah. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati suasana kota dengan berjalan kaki di area pedestrian yang menjadi ciri khas Malioboro. Selesai sudah perjalanan gue di Yogyakarta. Dan sekarang gue akan kembali pulang ke Jakarta. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.